حتى في الليل الناس يعني بيجونا هكذا بالليل ايوه حتى ليلا ما في نور هنا ما في اي مشكله حتى في الليل يعني ناتي كنا لكن هنا مع ما في إنارة ما في اناره بس الجو جميل جدا حتى في الليل حتى في الليل حتى في الليل والله الجلوس هنا يشوف الواحد النجوم ما شاء الله تبارك الله. وأين تتابعكم؟ والله هكذا في صديق لنا صديقكم ايوه Alhamdulillah kita langsung meminum air susu onta di perkebunan atau peternakannya langsung. Ini langsung baru saja diperas dan kita langsung. Itu besar-besar sekali, itu salah satu contoh. Itu sangat besar kudanya. Sebagaimana asalnya dari sana yang dia besar-besar. Adapun kuda yang khas dari Arab itu dia enggak dibilang sedang dia. Sedang ya, Pak? Iya, tubuhnya agak langsing dia. Tapi dia sangat lincah tentunya. Tapi sayang banget deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Be, ini kita saat ini berada di mana, Be? Kita sekarang berada di peternakan onta. Peternakan onta. Mazara Jamal. Masyaallah. Peternakan onta yang ada di kota Madinah atau di pinggiran Kota Madinah. Tepatnya di sini, kalau orang di sini mengatakan setelah Haraj itu adalah satu pasar. Nama tempat yang mana di situ ada pasar penjualan barang-barang bekas, dari mobil bekas, perabot bekas semua lah. Dan jalan itu juga yang menuju ke Wadi Baido atau Jabal Magnet kalau kata orang Indonesia ya. Yang mana kalau mobil tuh bisa jalan sendiri. Karena ada daya tarik magnet. Ya, itu memang betul adanya, tapi harus diperhatikan benar kalau baru tahu percaya. Nah, tempat petakan onta ini sebelum nyampe Jabal Magnet itu belok ke sana. Ya. Nah, inilah onta. Yang mana onta ini di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab ini adalah suatu hewan yang mereka ternak untuk diambil dagingnya tentunya untuk mereka makan sebagaimana kita di Indonesia memakan daging sapi dan sebagainya, dan juga untuk alat transportasi kalau dulu. Nah, terus ada satu lagi onta ini dia punya susu. Nah, susu onta ini sangat khasiatnya sangat besar. Tuh bisa lihat itu lagi meras onta ya. Jadi onta itu diperas ya. Susunya gede-gede karena memang ontanya badannya besar-besar ya. Jadi susunya besar, air susu juga banyak. Nah, itu khasiatnya sangat besar sekali. Bahkan air kencingnya juga berkah. Iya. Nah, air kencing onta juga kalau susunya itu dijual satu botol yang setengah liter kurang itu harganya 5 real. Nah, adapun air kencing onta atau air seni onta itu harganya itu 25 real. Lebih mahal kencingnya. Nah, memang ini tidak, kadang-kadang kalau kita belum paham ya tentang kenapa sih kok airnya kencing mahal atau apa khasiatnya. Nah, sehingga kalau orang tidak tahu akan berpikir kok mahal. Dikasih gratis aja orang nggak mau. Apalagi dengan dibeli harga mahal. Apa khasiatnya bagaimana? Nah, memang air kencing onta ini memang ada suatu riwayat hadis dari Rasulullah SAW yang ketika itu ada orang kaum muslimin yang datang berhaji di zaman dulu, di masa zaman dulu berhaji ke Mekah, hingga orang ini sakit. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk dia sudah mencoba bermacam-macam obat tentunya. Nah, setelah itu belum sembuh, maka Rasulullah menyuruh meminum air kencing onta. Dengan itu sembuh orang itu. Nah, dari situlah di masa-masa yang seterusnya sampai sekarang seorang meyakini bahwasanya memang ada khasiat dari kencing onta itu. Tapi lebih pada ini kan juga ada diperkuat oleh riwayat hadis tentunya. Nah, terlepas itu memang bisa menyembuhkan atau tidak, tapi ternyata memang di dalam hadisnya ada seperti itu riwayatnya seperti itu. Nah, ini onta-onta ini mereka berkembang biak nih di ternak di sini. Dari yang paling besar sekali, onta ini badannya besar banget ya. Ada yang sedang, ada yang betina, ada yang jantan, ada yang kecil, bahkan ada yang bayi-bayi onta lagi menyusui seperti itu. Jadi anak sendiri tuh baru tahu Be, ini ada dipisahin ini anaknya. Dan di sana tuh yang indukannya Be. Dipisahin ternyata. Oke, kita merapat ke situ Be. Iya, bisa dilihat. Masyaallah. Di dekat dari postur ontanya
ya. Ada yang besar banget ya. Ini banyak banget Be ya Besar peternakan. sekali itu, yang hitam. Oh, yang hitam tuh. Ini peternakan gede banget gitu. Be. Jadi Ya. kebanyakan emang yang jaga itu orang Sudan Be ya. Ya, ini di sini ada spesialisasi. Ah, itu gimana tuh? Be? Beberapa orang-orang yang berada di negara Saudi Arabia ini, Mm-mm. mereka yang dari luar Saudi tentunya, orang-orang yang datang bekerja di sini memang ada spesialisasi kerjanya. Kalau orang Indonesia biasanya dia kerjanya banyak seperti di hotel kadang-kadang, atau di rumah makan juga ada. Atau di kafetari yang menjual kopi, kafe gitu, orang Indonesia cocok di situ. Tapi kalau untuk onta ini spesialisasi orang Sudan. Ada Sudan satu negara yang ya. Nah, itu proses pemerasannya Be ya. Ya, itu diperah. Proses pemerasannya Diperah air air susunya. Jadi caranya juga unik Be ya. Itu anaknya disuruh nyedot dulu. Oh gitu ya, dipancing ya. Dipancing biar terus diperas tuh sama petugasnya atau Iya. penjaganya. Masya Allah. Syukran Be, jazakallahu khairan. Silakan dilihat. Iya. Mumpung kita sekarang berada di sini. Siap. Jadi ini onta yang insya Allah kita akan peras sama penjaganya susunya, dan ini harus memang dipancing dulu untuk untuk memeras susunya tersebut gitu. Dan ini ontanya gede banget, masya Allah, tabarakallah. Dan ini banyak banget. Jadi anaknya itu dipisahkan di ruangan tersebut, di kandangnya sendiri, dibedakan sama indukannya ya. Nah ini indukannya di sini, indukannya di ruangan gede ini. Kemudian anakannya tuh di sana tuh. Nah kita bisa lihat nih pemerasan susunya. Kakinya diikat seperti itu agar tidak kabur-kabur ya, ibaratnya itu enggak lari-lari ya, agar diperas seperti itu. Masya Allah tabarakallah. Dan ini anaknya tadi udah, nah itu menyusu. Masya Allah. Insya Allah nanti kita langsung meminumnya di tempatnya langsung. Masya Allah. Ini petugasnya atau penjaganya ya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah, ini gede-gede banget nih. Nah itu ada yang gede banget juga tuh. Masya Allah. Nah, Masya Allah, onta ini binatang yang sangat istimewa ya sahabat. Insya Allah binatang onta ini nurut sama yang jaga, sudah mengenali. Jadi insya Allah onta ini jenis onta yang hewan yang menurut sama yang punya. Masya Allah. Yang kita ketahui, onta ini kendaraan di zaman Rasulullah SAW, berdagang ataupun menjadi kendaraan di masa tersebut. Alhamdulillah kita bersama teman-teman kita juga. Nah, kita mau sama Pak Haji Harifin, ada Ustadz Ihsan, Ustadz Farden, dan teman kita dari Syuriah, Abu Zakaria, ada Ustadz Ali, Pak Jajen. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah tabarakallah. Jadi memang tempat ini peternakan onta ya, dari ujung sana sampai ujung sini, ujung situ sampai ujung sana. Jadi banyak banget peternakan onta, dan tentunya juga di kandang seperti ini. Masya Allah, itu halibnya sudah atau susu ontanya sudah siap. Insya Allah kita istirahat di sana, di rumah-rumahnya sana. Nah seperti ini sahabat, ontanya tuh emang gede-gede. Jadi memang beda ya onta yang di jenis diambil susunya ataupun onta yang
konsumsi atau diambil dagingnya. Dan mengenai yang tadi barusan Babi Arifin jelasin mengenai air onta itu agak mahal, karena katanya sih kata petugasnya ya, itu ngambilnya susah, terus nunggu kencingnya itu agak lama. Nunggu kencingnya kapan, ditungguin itu kan lama. Kemudian kalau udah kencing, katanya onta kan agak lari-lari tuh, katanya ngambil air kencingnya itu agak susah, jadi katanya mahalnya di situ. Allahu alam. Jadi saya sendiri belum pernah nyoba air kencing onta, tapi susunya cukup sering kita minum. Masya Allah. Ini ada yang gede nih, kabur satu nih. Masya Allah, luas ya. Dan ini memang sudah di pinggiran kota Madinah. Masya Allah. Ini kita kesini pakai 2 mobil. Jadi emang anaknya tuh dipisah ya. Anak ontanya yang kecil-kecil ini dipisah sama indukannya. Karena memang indukannya itu diambil susunya. Kalau dicampur atau digabungin anak onta sama ibunya, mungkin diambil terus sama anaknya ini, susunya disedot terus nanti. Allahu a'lam. Nah, ini dia, kita istirahat di sini. Nyusu onta nih, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Udah siap nih susu ontanya. Masya Allah, ini susu onta yang baru saja diperas sama penjaganya, berbusa gitu ya. Masya Allah, susu onta murni ya. Ustaz Ihsan, masya Allah. Masya Allah ya antum ya. Sekali di sini. Insya Allah. Dapat konten tambahan. Alhamdulillah kita langsung meminum air susu onta di perkebunan atau peternakannya langsung. Ini langsung baru saja diperas dan kita langsung meminumnya. Bismillah. Allahumma barik lana فيه وزدنا منه يا رب. آمين يا رب. اللبن عجيبة من عجائب الدنيا. تفضل يا شيخنا الحبيب. أيوة كم باقي. أيوة خلاص. أيوة يا رب بسم الله. Pada bahagia nih muka-mukanya nih. Ya, saya penikmat susu. Masya Allah. Seger banget memangnya. Segar ya? Segar ya? Gak ada amis-amisnya kan? Ada. Gak ada amis-amisnya kan? Insyaallah ta'ala biiznillah. Emang aroma itu beda ya. Masya Allah. Ini benar-benar fresh. Aroma amisnya ataupun rasa amisnya nggak ada. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjut di peternakan kuda. Di sini juga kuda-kudanya diternak dan untuk dibuka untuk umum ya. Misalnya ada yang mau nyewa untuk latihan berkuda, bisa di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kuda-kudanya banyak banget. Ada kuda dari mana aja nih, gede-gede soalnya. Oke, Masya Allah. Dan kita kesininya pagi ya, atau jam 10-an sekarang masihan. Setelah dari tadi setelah ke peternakan onta, kita lanjut ke sini. Tapi kita mau nyoba sebenarnya, tadi mau nyoba berkuda, tapi ya penjaganya masih istirahat. Katanya bukannya asar atau setelah asar ya, sampai malam. Jadi kita langsung balik aja nih. Ini di daerah kesana sudah Jabal Baydho ya. Masya Allah, tabarakallah. Di sana juga ada tempat-tempat fitness, angkat-angkat beban. Oke, kita mendekat. Ini cukup luas ya, peternakan kudanya ini. Nggak ada kunci. Minta aja. Di sini tempat istirahatnya penjaganya. Di sini ada barbel-barbelnya gitu. Dan di sini ada tonjok-tonjokan ban. Wih. Jadi intinya sini ya untuk latihan ya lah. Yang suka berkuda pasti seneng banget kesini, sering banget kesini. Jadi ya memang disediakan seperti tempat-tempat seperti ini. Ini kalau sore atau malam enak gitu suasananya, nggak terlalu panas.
sejuk, apalagi di musim dingin itu enak banget. Nih, masya Allah ya, luas banget sampai ke sana tuh. Jadi pinggir-pinggirnya itu dipagar dengan daun kurma, pelepah kurma. Be, assalamualaikum Be. Kita di mana Be? Ini sekarang kita berada di peternakan kuda. Masya Allah. Jadi kuda-kuda di sini dipelihara dan juga disewakan untuk orang yang suka berkuda. Yang suka berkuda. Jadi mereka siapkan makanannya dan segala macam vitamin, dan ada tempat peristirahatan juga di sini. Jadi orang-orang yang datang di sini juga ada peternakan ayam juga, ada bebek juga di situ. Ada bebek sana ya. Di sini masih juga di wilayah lebih dekat lagi dari Wadi Baido atau Jabal Magnet, tapi belok ke kanan. Kalau tadi kita belok ke kiri ya. Sebelum masih agak jauh. Ini agak dekat. Ini jenis-jenis kudanya Allahu alam ya, tapi ada dari luar Saudi, ada jenis Saudinya sendiri sebenarnya. Jadi kuda di sini kalau seperti seluruh dunia, maka kuda itu seperti makhluk hidup, baik manusianya atau hewan-hewan yang ada di situ. Ya cenderung sebagaimana keadaan kuda di situ. Kayak Indonesia, orang Indonesia, kuda Indonesia. Iya, lang. Insyaallah. Lang. Jadi ada kuda Indonesia. Nah, kuda Indonesia khasnya kan kalau yang untuk orang berkuda pacuan tuh memang bodinya bagus, tapi posturnya nggak terlalu besar sekali. Nah, adapun kuda Arab dia juga agak besar, tapi nggak besar banget. Nah, itu yang paling besar tuh kuda Eropa, kuda Inggris. Nah, di sini di Saudi ini pun mereka juga memadukan, memelihara, ya, membudidayakan kuda Eropa, kuda Inggris itu besar-besar sekali, itu salah satu contoh. Itu sangat besar kudanya, sebagaimana asalnya dari sana yang dia besar-besar. Adapun kuda yang khas dari Arab itu dia enggak dibilang sedang dia. Sedang ya, Pak? Ya, tubuhnya agak langsing dia, tapi dia sangat lincah tentunya. Tapi sayang banget Beh, belum bisa berkuda saat ini karena memang waktunya istirahat atau ya semakin panas Beh ya. Ya ini jadwalnya untuk orang berkuda atau penyewaan tuh jam 3 atau jam 4 ibadah asar insyaallah. Setelah asar. Setelah asar. Jadi kita datang nih waktu menjelang siang, maka kita nggak menjumpai ya penjaganya atau bersedia untuk melayani orang-orang yang datang untuk bersantai, ada tempat istirahat dan orang mau naik kuda ya. Jadi untuk sementara ya kita baik pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke sahabat, insyaallah di lain kesempatan kita bisa berkuda di sini insyaallah, biidznillah. Karena memang waktunya jam segini tuh udah mulai panas banget. Kuda-kudanya sangat luar biasa ya. Ditarik matahari yang panas, ya cukup bagus lah ininya, pertahanannya. Oke, bismillah kita balik. Ini ada anjing juga nih sini insyaallah. Jadi ini ada jalur kuda yang kita lewatin ini jalur kuda ya. Nah, ini jalur kuda sangat luas banget. Jadi memang di sini banyak banget peternakan kuda dan latihannya di kita lewatin ini ya. Tuh. Masya Allah. Alhamdulillah kita saat ini berada di peternakan sapi dan memang di sini sapinya diternak dan khusus diambil susunya aja Sat ya. Mungkin juga kalau ada juga dia yang diambil dagingnya, maksudnya dijual belikan disembelih dagingnya. Oke, bismillah kita lihat tuh, masya Allah, gemuk banget sapinya. Dan di sini ada yang diproses yang samping sini. Dan tadi kita sudah masuk, cuman tadi ada yang lagi meras susunya. Jadi kita dari luar aja, soalnya karena takut kan. Oke, tuh sapinya gede-gede. Banyak banget ya sapi-sapinya di sini. Ini ada yang kecil juga. Memang di sini untuk pemerasan susu. Sapi-sapinya gede-gede banget. Dan oke, insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini ya peternakan sapinya, masya Allah, luas banget kandangnya itu. Oke, barakallahu fikum. Insya Allah kita langsung balik, sudah cukup panas cuacanya. Masya Allah. Kita tadi sudah mesen ya, atau beli susunya juga, susu sapinya. Kita bawa pulang